Jepang untuk pertahanan karena ada serangan dari luar dari Laut Selatan, sehingga kawasan itu dijadikan pertahanan bagi pemerintah Jepang. Setelah Indonesia merdeka itu sudah tidak pernah dikaruhke lagi, tidak pernah diminta oleh Jepang dan sebagainya, sehingga itu tetap dikelola oleh ahli waris daripada orang-orang yang memiliki letter C waktu itu. Dari tahun 1943 itu sebagian tanah itu dikuasai sama pendudukan Jepang untuk pertahanan. Nah, di catatan di buku Kaluran Parangtritis itu dibuktikan dengan coretan dengan warna tinta merah. Dibubui tanggal 15/X/2003 itu tahun Jepang. Kalau tahun Masehi itu tahun 1943. Untuk tanah yang ada di wilayah Ngayogyakarta di Provinsi DIY dulunya diawali dari Leger A. Leger A yang dulunya untuk tanah-tanah Kasultanan itu digarap sama warga masyarakat yang ada di wilayah Ngayogyakarta Hadiningrat. Terus dilanjutkan itu ke letter B yang dulunya hak anggaduh. Jadi dulu tanah-tanah yang digarap warga masyarakat khususnya di daerah istimewa Yogyakarta itu milik Kasultanan Ngayogyakarta yang diawali dulu dari perjanjian Giyanti. Ada pembagian antara Kasultanan Ngayogyakarta dengan Kasultanan Surakarta. Setelah itu dicatat di Leger B, itu dilanjutkan dengan letter C dengan berpedoman dengan Risblat nomor 18 tahun 1918. Jadi muncul pertama kali letter C atau alas hak kepada warga masyarakat rakyat Ngayogyakarta itu pada tahun 1918. Jadi sama Sultan Hamengkubuwono ke-9 itu diberikan secara penuh kepada rakyatnya, kepada warga masyarakat yang dulunya menggaduh tanah Kasultanan. Kira-kira 2001 ya, ada seorang ibu namanya Ibu Donokerto atau Dono Raharjo mengungkap kembali masalah tanah warisan seluas kira-kira 88 hektar. Itu bertanya-tanya karena yang pemerintahan paling bawah itu kelurahan ke kantor kelurahan. Waktu itu lurahnya perempuan, namanya Bu Windarti. Lah, seorang ibu tadi hanya menanyakan bagaimana legal formalnya masalah tanah yang dulu dirampas Jepang, apakah bisa dimiliki kembali. Ternyata tidak segampang itu. Nah, akhirnya lurahnya juga bisa merespon masalah itu.
informasi dari Bu Donokerto atau Bu Donorajo tadi menyebar ke masyarakat. Masyarakat anak cucu, sudah anak cucu. Akhirnya semuanya saling berpendapat, bergabung untuk bermusyawarah. Baik, terkait tanah tutupan Jepang ini unik yang ada di daerah istimewa Yogyakarta, tepatnya itu di Kelurahan Parangtritis yang dulunya adalah Kelurahan Sono dan Kelurahan Grogol. Ini kurang lebih seluas 108 hektar berdasarkan data letter C yang ada di desa yang terdiri dari 256 bidang tanah letter C di tahun 43 yang notabene pada saat pendudukan Jepang ini tanah itu letter C-nya atau leher desa itu dicoret dengan tinta merah dengan simbol istimewa 115 garis miring 10 Romawi garis miring 03 yang ini diartikan tanggal 15 Oktober tahun 43. 21 sebelum GTRA hadir ini tanah ini bermasalah sengketa terkait status kepemilikan tanahnya dan sebetulnya pemerintah sudah berusaha untuk menyelesaikan. Ini bisa ada kita buktikan dengan adanya petunjuk jawatan di tahun 46, kemudian ada surat edaran Menteri Dalam Negeri tahun 50 yang intinya tanah itu pada akhirnya bisa dikembalikan kepada pemilik semula atau ahli warisnya. Kemudian ada penegasan lagi di tahun 53 surat Mendagri yang harus diselesaikan di tahun 53, akhir tahun 53. Kemudian dari PPN sendiri itu di 2009 itu juga sudah mengeluarkan surat petunjuk untuk penyelesaian. Di 2017 ada surat juga Menteri Dalam Negeri yang terkait petunjuk penyelesaian. Namun sampai 2021 penyelesaian ini tidak ada hasilnya. Alhamdulillah pemerintah dengan melalui lembaga gugus tugas reforma agraria daerah istimewa Yogyakarta sengketa status ini menjadi satu prioritas untuk kita selesaikan. Melalui Pokja gugus tugas reforma agraria di tanggal 27 Mei 2021 setelah beberapa kali mengadakan rapat, kemudian bisa membuatkan berita acara pelaksana harian Pokja tanah tutupan yang intinya menyelesaikan tanah tutupan untuk dikembalikan kepada masyarakat. Dengan penandatanganan dokumen pertanahan yang telah disaksikan oleh Bapak Wakil Menteri ATR BPN Republik Indonesia, selesailah sudah ketidakpastian status tanah tersebut sebagai aset yang akan diikuti dengan penanganan akses pemanfaatannya